Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayolah ikhwah, kita lanjutkan kajian kita di malam hari ini masih pada kitab Adab Thalibul Ilmi. Rencananya anak ingin melanjutkan kitab Al-Fawaqih Al-Janiyah ya, Minal Athar Salafiyah, namun mengingat waktunya singkat, kita sampai azan Isya, mungkin kita lanjutkan saja kitab Adab Thalibul Ilmi yang ditulis oleh Syekh Abdul Muhsin Ibni Muhammad Ibni Qasim. Kita sudah masuk tadi pagi sudah masuk pada bab Nawafil al-Ibadat, ibadah-ibadah sunnah. Kita masuk pada halaman 32, Qiyamul Lail, ya kan? Halaman 32 ya, Qiyamul Lail. Qiyamul Lail. Nah, di sini disebutkan di antara adab thalibul ilmi adalah Qiyamul Lail, salat malam. Adab yang seperti ini, ayo ikhwah, juga disebutkan oleh para masyayikh kita yang lain. Di antara buku yang pernah Anda baca, karya Syekh Abdul Aziz As-Sadhan, judulnya Ma'alim fi Tariqi Talabil Ilmi. Beliau juga menyebutkan ini tadi, Talibul Ilmi wa Qiyamul Lail, penuntut ilmu dan salat malam. Ini termasuk adab juga bagi seorang penuntut ilmu, apalagi para penghafal Al-Quran. Hendaknya mereka memanfaatkan waktu di malam hari untuk Qiyamul Lail, untuk muzakarah hafalan Al-Quran dengan cara salat malam. Kalau antum ingin kuat hafalan Al-Qurannya antum, bawa di salat malam. Antum murajaah, baca di salat malam. Misalkan antum menghafalkan sehari misalkan 1/4 juz, kebanyakan 1/4 juz, sehari 1 halaman, misalkan 1 halaman. 1 halaman itu antum hafal hari ini, nanti malam antum tahajud. Bisa antum baca 1 halaman tadi, dijadikan mungkin misal 1 rakaat antum baca full, atau 2 rakaat dibaca full, di separuh-separuh kan. Nanti diulang lagi, 2 rakaat yang berikutnya diulang lagi. Kalau seandainya antum sholat tahajudnya 10 rakaat ditambah witir jadi 11, jadi ada berapa kali surat yang antum, ayat yang antum hafal tadi siang diulang 10 kali kan. Nah, itu lebih nempel, lebih kuat ya. Kita baca keterangan dari penulis buku ini. Qiyamul Lail, amarallahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam ayyaqumal lail. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya untuk Qiyamul Lail. Dibuka. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk Qiyamul Lail. Faqal ya ayyuhal muzzammil, wahai orang yang berselimut, qum, bangkitlah, al-lail, bangkitlah di malam hari, illa qalilan, ya, kecuali sedikit saja, nisfahu awin kusminhu qalilan. Maksudnya apa? Bangkit antum, engkau ya Muhammad, laksanakan Qiyamul Lail di malam hari
tidurnya sedikit saja, bangun separuh atau kurang dari separuh, ya, auzid alaihi atau lebih dari separuh, intinya sesuai dengan kemampuan engkau. Kau jadikan separuh malam untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam was sahabah yaqumuna lis-salah lailan. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat juga biasa salat di malam hari, qiyamul lail, ya. Beliau Nabi kita Muhammad SAW di malam hari biasa salat. Bahkan pernah suatu hari Nabi SAW salat di malam hari, salat tahajud, tiba-tiba datang Abdullah bin Abbas. Kemudian Abdullah bin Abbas berdiri di samping Nabi SAW. Ketika itu terjadi di rumahnya Maimunah. Juga pernah Rasul salat qiyamul lail bersama Anas bin Malik. Itu semua dilakukan oleh Nabi SAW dalam kehidupan beliau. Sebagian para ulama salaf, ya, ada yang seingat ana punya buku khusus membahas tentang qiyamul lail ini tadi. Adapun kalau seandainya antum ingin supaya bisa termotivasi untuk sholat malam qiyamul lail, antum bisa baca buku yang ditulis oleh Syekh Ali Ar-Razihi, Abdul Hasan Ali Ar-Razihi, judulnya Al-Musyawwiq ila Qiyamil Lail. Al-Musyawwiq ila Qiyamil Lail. Ana ingin bacakan kepada antum tentang firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartilan. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan tentang ayat ini, al-muzammil al-mutaghatti bi thiyabihi kal muddaththir. Muzammil itu orang yang menyelimutkan kain ke badannya, semakna dengan al-muddaththir, sama. Muzammil, al-muzammil bacanya muzammil, ya, sama seperti muddaththir. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, wa hadzal wasfu hasala min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina akramahullahu bi risalatihi. Sifat yang seperti ini terjadi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Allah memuliakan beliau dengan risalah. Wabtadahu binzali wahyi bi irsali Jibril ilaihi. Allah Subhanahu wa taala memulai wahyu kepada Nabi Muhammad SAW dengan cara mengutus Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Fara'a amron lam yara mislahu wa la yaqdir ala tsabat alaihi illa al-mursalun. Nabi SAW melihat suatu perkara yang tidak pernah ada semisalnya sebelumnya, dan tidak ada yang mampu untuk tegar pada perkara tersebut kecuali para rasul. Fa'tarahu inda dzalika inzi'aj. Lalu ketika Rasul melihat Jibril dalam bentuk asli, sehingga menuntut beliau untuk kaget, takut gitu loh. Apa bahasa kitanya? Kejut lah, ya, gitu loh. Hina ra'a Jibril alaihissalam, yaitu ketika Rasul melihat Jibril. Fa'ata ila ahlihi faqala zammiluni zammiluni. Lalu Rasul mendatangi istri beliau. Siapa istri beliau? Khadijah
Rasul mengatakan kepada Khadijah, zammiluni zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Wa huwa tar'adu fara'isuhu thumma ja'u Jibril. Ya. Rasul pada saat itu ya betul-betul gemetaran, takut. Kemudian datang Jibril, faqal iqra. Ma'ana biqari. Rasul mengatakan, ma'ana biqari, aku tidak bisa membaca. Faghattahu hatta balagha minhu al-juhda. Akhirnya Jibril pun memeluk, mendekep, dibekep gitu loh. Sampai beliau kesusahan. Wa huwa yu'alijuhu 'alal qiraah. Ketika itu Jibril senantiasa berupaya untuk memaksakan Rasul untuk membaca. Faqara'ahu Rasulullah SAW. Lalu Rasul pun mampu membaca. Di situ ada faedah ikhwan. Ya. Rasul awal kali beliau tidak bisa membaca. Ya tidak bisa membaca. Maksud tidak bisa membaca apa? Rasul tidak bisa membaca sesuatu yang maktub, tertulis. Namun beliau jadi bisa membaca, mengikuti bacaan yang dibacakan Jibril. Di situ ada faedah. Seseorang kalaupun di awalnya tidak punya kemampuan, tapi kalau ada yang nuntun dan terus dipaksakan, pasti bisa. Jadi tidak ada istilah saya tidak bisa itu. Nabi SAW adalah orang yang mengatakan, ma'ana biqari, aku tidak mampu membaca. Namun diupayakan terus oleh Jibril sehingga Rasul mampu mengikuti bacaan Jibril. Kemudian kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, summa alqallahu alaihi as-sabat. Kemudian Allah tetapkan untuk beliau tegar. Wa taba'a alaihi wahyu. Terus wahyu datang. Hatta balagha ma balagha ahadun minal mursalin. Sehingga beliau pun mencapai posisi yang tidak dicapai oleh seorang pun dari kalangan para rasul. Fa subhanallah ma'a'zamat tafawud baina ibtida'i nubuwati wa nihayatihi. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, subhanallah, alangkah besarnya perbedaan antara awal kenabian beliau dengan puncak kenabian. Bukan? Ya. Nah, antum lihat ya, Rasul itu di awal-awal tidak bisa baca kan? Disebut nabi yang ummi. Ya enggak? Namun di puncak risalah kenabian, beliau menjadi nabi yang paling apa? Paling afdol di antara para nabi. Nah, di sini ada faedah ya yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan as-sabat, kekokohan kepada Nabi Muhammad SAW dalam menerima wahyu terus menerus, berapa lama belum menerima wahyu? Di Mekah berapa tahun? 10 tahun ya, beliau di Mekah 10 tahun, 13 tahun. Di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun kan? Total berapa? 23 tahun. Selama total 23 tahun beliau mencapai puncak manusia yang sempurna, yang tadinya disifati sebagai nabi yang ummi, ma'ana biqari'in. Sehingga untuk mencapai sesuatu yang sempurna itu tadi butuh proses. Rasul antara Nabi Muhammad SAW dengan Nabiullah Ibrahim yang mana yang mulia? Nabi kita Muhammad SAW. Tidak diragukan ya, Nabi kita Muhammad SAW adalah Nabi yang paling mulia. Ya tidak? Apakah kemuliaan yang didapatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam waktu yang singkat? Tidak ada itu. Jadi jangan antum berharap sesuatu yang mulia tersebut antum bisa dapatkan dalam waktu yang singkat. Tidak mungkin. Antum kalau ingin dapatkan sesuatu yang mulia, terkadang kita butuh proses waktu yang panjang. Di antaranya apa? As-sabat, berkesinambungan yang diterima oleh Nabi SAW dalam waktu yang panjang, 23 tahun.
itu yang bisa membuat beliau mencapai pada puncak nabi yang paling afdol. Lihat kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, walihada khatabahullahu bihadzal wasfi alladhi wujida minhu fi awwali amrihi. Oleh karena itulah Allah SWT khitab, serukan kepada beliau dengan sifat yang seperti ini yang didapati dari beliau di awal perkara. Apa yang didapati pada Nabi SAW? Yaitu berselimut. Ya ayyuhal muzzammil. Fa'amarahu huna bil ibadatil muta'alliqah bihi. Di sini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan ibadat yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Summa amarahu bis sabr ala adiyati qaumihi. Kemudian diperintahkan untuk sabar terhadap gangguan kaumnya. Summa amara bis sadqi bi amrihi wa ilani da'watihim ila Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau agar berani nampakkan terang-terangan mendakwakan kepada umat manusia tentang agama Allah Subhanahu wa taala ini tadi. Fa amarahu huna bi asyrafil ibadat. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan di sini Nabi kita Muhammad SAW dengan ibadah yang paling mulia, wahyas salah, yaitu salat. Makanya disebutkan dalam ayat qumil laila illa qalilan wa bi akad al awqat wa afdaliha. Dan Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan untuk mengerjakan pada waktu yang paling afdol. Salat yang paling afdol waktunya kapan? Sepertiga malam, yaitu salat di malam hari, wa huwa qiyamul lail, yaitu qiyamul lail. Nah, di sini ada faedah tadi. Allah Subhanahu wa taala menyerukan kepada Nabi kita Muhammad SAW pada sifat yang pertama kali beliau ada padanya. Sifat apa? Orang yang berselimut. Ya ayyuhal muzzammil. Di awal-awal kali beliau adalah orang yang berselimut. Kenapa beliau selimutan? Karena ketakutan tatkala melihat Jibril pertama kali. Namun dengan berjalan waktu, menerima wahyu yang sangat banyak, silih berganti wahyu tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan beliau untuk apa? Untuk sholat. Sholat adalah ibadah yang paling mulia. Kemudian diperintahkan untuk dikerjakan kapan? Di malam hari. Sholat yang paling afdol, sholat sunnah di malam hari kan, sholat tahajud. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad. Bahasa maknanya, ya Muhammad, wahai orang yang berselimut. Dulu engkau adalah orang yang berselimut. Di awal-awal kondisi engkau menerima wahyu, engkau adalah orang yang dulu penuh dengan ketakutan. Ya tak? Sekarang kami perintahkan engkau untuk mengerjakan suatu amalan ibadah yang paling mulia. Apa amalan tersebut? Salat. Di waktu yang paling afdol. Wa min rahmatihi ta'ala annahu lam ya'murhu biqiyamil lail kullih. Dan termasuk rahmat Allah, tidak diperintahkan untuk semuanya salat malam. Bal qal qumil laila illa qalila. Yang diperintahkan apa? Bangun salat malam, ya, illa qalila. Bangunlah di malam hari. Illa qalila, namun sedikit saja. Summa qaddara dzalika faqal nisfahu awinqus minhu. Separuh atau lebih kurang lagi. Berapa? Lebih kurang sepertiga malam. Auzid alaihi, atau lebih dari separuh. Fayakun nahwa thulutsain, atau lebih sekitar 2/3. Intinya Nabi kita Muhammad SAW tidak diperintahkan untuk tahajud semuanya. Difahami? Nah, dari sini ya ikhwan, yang ana sengaja bacakan kalamnya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Ini Nabi kita Muhammad SAW sebagai Nabi yang mulia, ya toh? Beliau Rasul yang paling mulia, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan amalan yang paling mulia. Anak kasih gambaran. Antum siapa? Ustadz yang paling antum fans di Indonesia ini? Pandi. Yang di Jawa. Hah? Abu Ibrahim apa? Ya, pokoknya ada ustadz lah ya. Abu Ibrahim Roy itu. Nah, pokoknya ada ustadz lah, mungkin yang antum fans.
Kadang ketika kita ngefans sama seorang ustadz, apa yang dikerjakan ustadz itu kita kerjakan. Ya enggak, Didik? Ya enggak? Kenapa? Karena kalau kita memandang ini sosok ustadz ini tadi suatu figur yang luar biasa. Ya toh? Seorang ustadz ini idola, benar-benar dia idolakan. Ya. Kadang apa yang diaktivitasi oleh ustadz ini tadi juga suka diikuti oleh ikhwan. Ya. Ya enggak? Ternyata ustadznya ini hobi memanah. Kadang ikhwan juga ikut. Ya toh? Ustadznya hobi motoran. Ikhwannya juga ikut. Ustadznya hobi mancing. Ikhwannya juga kadang ikut. Yang bagi yang ngefans terhadap ustadz ini tadi, apa yang dikerjakan oleh ustadz tadi biasanya diikuti. Ya toh? Kenapa? Karena dia mandang ini sosok figur yang perbuatan dia itu layak kita contoh. Karena saya senang, saya cinta sama dia. Ya toh? Nah, sekarang Allah Subhanahu wa taala ngasih tahu bahwasannya Nabi kita Muhammad SAW sosok Nabi yang paling mulia gitu loh. Yang dulunya beliau adalah seorang yang ummi, yang pernah mengatakan ma'ana biqari'in, aku tidak bisa baca. Namun dengan sabat beliau menerima wahyu silih berganti, tataba'al wahyu alaihi, turun wahyu terus menerus kepada beliau, sehingga beliau mencapai maqamat, sampai pada maqam Abdullah, ya, yang disebutkan dalam Al-Quran, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang berada pada maqam ubudiyatul khassah. Nah, di antara amalan yang dikerjakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, qiyamul lail. Antum ngefans sama Rasul alaihi salatu wassalam? Di antara yang dikerjakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam qiyamul lail. Ya. Nah, kalau orang qiyamul lail, dengar baik-baik, Imam Ahmad, Faza, kalau orang qiyamul lail, tidak ada itu orang yang namanya bangunnya pas setelah azan subuh. Ya enggak? Kalau antum ngefans sama syaitan, itu syaitan. Ya. Yang bangunnya setelah azan subuh. Paham baik-baik? Jelas? Nah, dan antum semua adalah anak-anak takhassus. Antum itu ketika antum melangkah, anak ustadz ingin ikut program takhassus, itu berarti antum sudah siap menjadi masuk program calon dai. Ya, anak-anak tahfidzul Quran itu adalah orang yang dibawa antum. Kalau ibarat sekolah akademik, antum itu mahasiswa. Ya, walaupun antum itu nggak ada ijazah, sama dengan anak UIN itu. Anak turunkan TK. Serius. Posisi antum yang berada di program takhusus ini tadi, itu sama dengan anak-anak IAIN yang kuliah, yang jurusan Fakultas Usuluddin, yang jurusan syariah atau segala macam, yang mereka tamat di situ jadi dai, sama seperti antum. Difahami? Jelas? Nah, ketika antum berani masuk, anak ingin ikut belajar ini Ustaz, maka antum harus siap konsekuensi. Kalau antum nggak siap, kelas TK masih terbuka. Jelas? Masuk TK, Raudhatul Atfal. Ya, itu ayunan ada. Gurunya Bu Zain. Ya, ini tadi. Kenapa tuh langsung ini? Nah, itu tadi. Pikirkan baik-baik. Ya, qiyamul lail. Bangun jam 4 subuh, bangun santri semuanya untuk sholat malam, tahajud. Ya. Qala ta'ala, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfah wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Allah Subhanahu wa taala, Rabbmu tahu bahwasanya engkau salat malam sedikit dari sepertiga malam atau separuhnya, dan juga ada sekelompok orang yang bersama engkau melaksanakan qiyamul lail, yaitu para sahabat. Jelas? Ataban Nabi sallallahu alaihi wasallam man taraka qiyamal lail min sigaris sahabah.
Bahkan Rasul mencelah, mengkritisi, ya, orang yang meninggalkan qiyamul lail dari kalangan sigharus sahabat, sahabat yang masih kecil, sahabat yang muda. Qala Abdullah ibn Amr ibn al-As, Abdullah ibn Amr ibn al-As menceritakan, qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadaku, la ya Abdullah la takun misla fulan kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Abdullah, jangan seperti si fulan. Dulu dia biasa sholat malam, kemudian meninggalkan sholat malam. Jangan seperti si fulan. Dulu biasa sholat malam, kemudian meninggalkan sholat malam. Dikritis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena meninggalkan tahajud. Wadih, jelas? Nah. Alal muslim ayyagtanim kulla lailatin as-sulus al-akhir minal lail bis salah wal istighfar. Maka hendaknya bagi seorang muslim untuk memanfaatkan, memaksimalkan setiap malam sepertiga malam terakhir dengan sholat, dengan cara istighfar. Manfaatkan. Antum bangun jam 4 subuh itu sudah pas, sudah cocok itu. Bangun jam 4, gosok gigi, wudu, masuk kamar mandi, udah, kemudian masuk masjid, sholat berbaris, ambil mushaf Al-Quranul Karim, angkat tangan doa, doakan orang tua, doakan gurunya antum, doakan kaum muslimin. Antum mondok itu doakan orang tua. Ana alhamdulillah ya ikhwan, ini ana selama mondok selalu yang ana doakan orang tua. Lama lu 4 tahun, 8 tahun itu bukan sebentar. Sekarang ini orang kalau mondok selama 2 tahun aja udah kayak luar biasa itu. Lama 2 tahun itu hebat. Zaman sekarang kalau mondok belajar 8 tahun nggak ada ijazah itu susah loh. Serius kan? Orang kalau mondok 5 tahun ngejar ijazah itu biasa. Karena kenapa? Dia sabar aja karena nunggu sampai ijazah. Kita ini mondok sampai kapan pun nggak ada ijazah. Nggak ada surat tamat, nggak ada sertifikat, nggak ada stempel. Nah, ada nggak kira-kira Abu Zain? Karomah kalau zaman sekarang ada nggak? Kati Abu Zain. Makanya anak gini kan, kalau sekarang nih ada yang berani mondok, ya 8 tahun, ini kasih jempol, tanpa ijazah, tanpa sertifikat, ya enggak? Anak Ustaz mondok ke sana, sekolah tinggi ini, sekolah tinggi sana, berapa lama? 5 tahun, nunggu ijazah. Jawabnya pasti nunggu ijazah. Lah kalau kita, nah ada nunggu ijazah. Difahami? Bukan anak ngerendahkan gimana nuntut ilmu, karena beda, butuh kesabaran. Nah, sedangkan tamat ijazah ini kalau dipakai nggak ada apa ya, kalau sekarang antum mondok masih ada harapan ngajar, ya toh? Aduh, tenang saja, saya udah 5 tahun sekolah tinggi ini, sekolah tinggi itu, nanti ngajar aja di sana, ada lowongan jadi ustad, ya enggak? Ijazah S1, ya enggak mandi. Kalau kita dulu nggak ada pikir, yang cuma doa, ya Allah lancarkanlah rezeki bapak, ya. Kalau zaman sekarang mantep, ada orang bisa seperti itu. Zaman kita susah ya ikhwan, ya susah. Ekonomi zaman dulu kita, orang tua kita awam. Kalau sekarang orang yang mondok-mondok itu rata-rata anak ikhwan, itu rata-rata. Hatta yang di Yaman pun sekarang itu rata-rata anak ikhwan. Kalau kita dulu rata-rata ya kita mondok sendiri, tugas pulang dari mondok itu adalah orang tua yang harus didakwai. Modalnya apa? Ya banyak-banyak doa, bangun jam 4 subuh, sholat malam, qiyamul lail, doakan orang tua di kampung, ya Allah mudah-mudahan rezekinya lancar, bisa ngirimin saya tiap bulan. Antum ada nggak sih doakan orang tua, Mam? Apa antum doakan? Mudah-mudahan bapak bini lagi, enggak? Apa doanya? Mat? Apa doa untuk bapak? Doakan kau mahal. Jangan hidup belajar mondok, cuman hidup di pondok. Doakan orang tua, ya.
Jelas ya? Fahuwa zamanu nuzuli Rabb azza wa jalla ila sama'i dunya kama yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Sepertiga malam terakhir itu adalah waktu turunnya Allah azza wa jalla ke langit dunia. Waktu kesempatan antum untuk berdoa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Fiyaqul man yad'uni fa astajib lah wa man yas'aluni fa u'tiyah wa man yastaghfiruni fa aghfir lah. Muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepertiga malam terakhir itu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Allah mengatakan, man yad'uni fa astajib lah. Siapa yang berdoa kepadaku, kukabulkan. Wa man yas'aluni fa u'tiyah. Yang minta kepadaku, kukasih. Wa man yastaghfiruni fa aghfir lah. Yang minta ampun, ku ampuni. Mam, antum butuh apa? Butuh duit? Butuh apa? Duit jajan? Datang baik ke rumah. Kira-kira kalau dapat tawaran ustadz seperti itu, senang nggak, Mam? Senang. Ya. Faza. Kalau anak nawari antum, Faza. Kalau nak butuh duit beli baju, datang baik ke ustadz, ketok bayar rumah. Gimana kalau menurut antum? Ustadz seperti itu, senang nggak? Nah, ini Allah Subhanahu wa taala ngomong, siapa yang berdoa aku kabulkan, yang minta kunjuk, yang minta ampuni ku ampuni. Doa ada tuh semalam, doa imam, mana mau doa, bangunnya pas azan kok. Mending pas azan, azan subuh ana sholat qobliyahnya di rumah. Pas kesini tuh tidak lagi qobliyah, ana lihat baru mau turun. Apa tuh sepertiga malam terakhir itu? Berarti azan subuh antum masih di atas, ya enggak? Rugi kan? Rugi. Lah sudah, Allah Subhanahu wa taala bilang sepertiga malam terakhir. Kalau mau minta kunjuk, kalau minta ampuni ku ampuni, kalau doa aku kabulkan, masih tidak kalah. Nah, antum. Kalau bahasa Jawanya apa? Udah mau dikasih tapi nggak mau, apa bahasanya Sundanya, Wandi? Hah? Nah, kalau bahasa kaminya buyan. Ya enggak? Kalau bahasa kami buyan. Nah, lalu ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak? Tapi enggak mau. Ya, bahasa Arabnya jahil. Bodoh ini namanya. Udah dikasih enggak mau. Nah. Ya enggak, Man? Kemudian, qiyamul lail min asbab dukhulil jannah. Salat malam termasuk sebab masuk ke dalam surga. Doa itu luar biasa, ikhwan. Ya, ana secara pribadi alhamdulillah mendapati ada doa-doa yang Allah ijabah. Ya. Allah ijabah, alhamdulillah dalam proses, tapi berterus. Ya. Di antara doa yang alhamdulillah sekarang Allah SWT ijabah, darul hadis ini. Lama anak berdoa. Dari awal anak pulang dari Yaman. Rindu sekali anak, pengen punya merkis bisa. Anak tidak mau ngajar gabung-gabung sama orang, enggak mau. Anak mau kurikulum sendiri. Alhamdulillah kita Allah mudahkan, ada ta'awun ikhwan-ikhwan yang lain, ada tempat ini. Nah, kemudian ada juga doa anak dulu. Ya Allah, anak pengen umroh. Kalau dipikir duit nggak ada, ya. 2016, 2017 tuh, Hakam masih kecil itu, mau makan aja susah. Ya. Tapi anak nggak ngeluh, kedua ya udah, jalani kehidupan. Insya Allah ada jalan rezekinya. Doa aja, modal doa gitu. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Ya. Awal kali dulu umroh ada jasanya. Ketemulah kemarin sama Ustadz Iing Solihin itu yang balik ke Saku.
beliau belajar durus dulu bersama ana. Kita nggak punya teman ya ikhwan. Kalau sebagian ustadz itu kan ada ikhwan yang punya travel Kak Didi Ustadz antum jadi pembimbing kami, kita udah hati Kak Didi dulu tuh Kak Didi mana aduh. Ana ingat ketemulah Ustadz Iing Solihin itu belajar bahasa Arab sama ana, kitab durus dulu kok. Terus beliau bilang gini, ana nak berangkat umroh, kalau antum nak melok bayar 10 juta be untuk tiket, itu tidak kasih duit ana. Serius, ana berangkat kalau sana ana tinggalkan duit di rumah waktu itu sekitar 300.000 untuk istri ana selama 12 hari. Ana berangkat umroh, itu pun waktu itu 10 juta ana pinjam sama ibu ana, 9 juta ngutang dulu sama mak. Ana doa, ya Allah berikanlah kemudahan ana bisa umroh lagi di sini. Ya belajar ya, tapi itu tadi ya balik-balik juga ya rezeki Allah Subhanahu wa taala yang ngatur. Jangan antum menyepelekan doa aja. Mustahil Ustadz, ada saja orang lain. Nanti mungkin Allah Subhanahu wa taala berikan jalan-jalan yang lain. Yang penting antum itu ada kemauan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan. Kemudian apa? Antumnya juga harus ada ikhtiar, gitu loh. Coba antum tanya sama mereka-mereka yang saat ini sudah di Yaman, 3 orang itu, Syarif, Firhan, siapa? Idil. Tanya, apakah dulu kepikir mereka mau ke Yaman? Mungkin nggak ada, mimpi pun nggak pernah, gitu loh. Tapi mungkin bisa jadi mereka doa, gitu loh ya. Ya Allah, mudah-mudahan ada rezeki belajar ke Yaman. Tahu-tahu ada rezekinya, gitu lah, ya. Nah, seperti itu. Jangan menyepelekan doa. Qiyamul lail min asbabi dukhulil jannah. Qala ta'ala tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Wa qala ta'ala ya ayuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil lail atau wasilul arham wa sallu bil lail wan nasu niyamun tadkhulul jannata bis salam. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ahlul jannah. Sifatnya apa? Tatajafa junubuhum anil madaji'. Perut-perut mereka ini, sisi-sisi badan mereka itu renggang dari ranjang. Apa maksudnya? Jarang tidur di ranjang, banyak qiyamul lail. Yad'una rabbahum, di malam hari itu mereka berdoa kepada Allah khaufan wa tama'an, penuh rasa takut dan rasa harap. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka suka sedekah. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Suatu jiwa itu tidak akan tahu apa yang Allah sembunyikan untuk mereka berupa bidadari yang ada sebagai bentuk balasan terhadap apa yang dulu mereka lakukan. Juga dalam hadis Nabi SAW mengatakan, wahai umat manusia, afsyus salam, tebarkan salam. Ini juga antum ya, biasakan salam satu sama lain. Ya, ketemu orang, assalamualaikum. Wa at'imut ta'am, kasih orang makan. Ya, sedekah. Wasilul arham, sambung silaturahmi. Wasallu bilail, salat malam. Wan nasu niyamun, ketika umat manusia sedang tidur, tadkhulul jannata bisalam. Lihatlah, salatlah di malam hari. Wan nasu niyamun, ketika orang sedang tidur. Ya, bukan antum tidur ketika orang sedang salat. Itu santri, sebagian santri. Orang salat dia tidur di belakang. Ya, alhamdulillah ya ikhwan, santri-santri yang dikeluarkan pas tidur kemarin itu masih ada mondok lah. Ada yang sekolah SMA, ada yang mondok, adalah yang masih mondok. Kita doakan mudah-mudahan dapat hidayah dan di pondok yang baru bisa istiqomah. Ya, jadi ada yang mondok, ada yang ke Muara Bungo, ada yang ke Magetan, ya, ada yang sekolah SMA, ada yang apa sekolah pengusaha muslim, gitu, macam-macam, ya. Nah, itu tadi. Wallahu ta'ala. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan besok subuh.